Hai teman-teman, hari ini aku mau bersihin freezer. Udah lama aku nggak bersihin freezer dan kayak harus bener-bener ngumpulin mood gitu loh mau bersihin freezer. Karena freezer aku tuh lumayan amburadul, lumayan berantakan. Jadi kayak tiap kali mau bersihin, aduh ngeliat freezernya, aduh ntar aja deh, hanya tunda. Ini udah agak lama aku belum bersihin. Jadi aku hari ini mau bersihin sekalian jadi mau ngeliat ada apa aja di freezer aku tuh. Kadang-kadang karena udah lama jadi nggak sadar ternyata ada makanan-makanan apa gitu, ada bahan-bahan makanan apa gitu ya, aku nggak tahu masih ada atau udah habis atau gimana. Jadi sekarang hari ini mau ngecek-ngecek. Oh ya, ini kita udah mulai ngerjain ruangan depan kita. Kasih lihat, beginilah ruangan depannya, itu berantakan dan malu-maluin. Ini udah kayak jadi semi-semi gudang gitu. Jadi tadinya di sini di kayak dua tempat itu ada rak buku, itu udah kita jual di Facebook Marketplace. Terus ada kayak lemari gitu sideboard yang gede, itu kita udah jual juga di Facebook Marketplace. Yang tersisa benar-benar cuman sofa sama ini TV kita yang lama, itu kita mau jual, udah masuk di Facebook, udah ada beberapa yang nawar-nawar sih. Terus kayak ini nih meja setrikaan, terus vacuum cleaner semua di sini, tripod aku buat ngevlog. Terus ini yang apa? Ini nih. Ini buat bersihin karpet, jadi kayak steamer gitu. Terus ini tempat tidurnya Kia, yang tempat tidurnya Kia itu kan ada 4, yang 3 udah kita buang. Sisa 1 itu yang Kia meninggal di situ. Aku belum bisa buang. Biarin di situ dulu aja. Terus ini kita lagi apa? Contoh-contoh cat mana yang mau kita pakai buat ruangan ini. Ini telur asin, terus ini kayak biru gitu, ada 2 jenis biru. Cuman kayaknya kita berubah pikiran karena pas lihat birunya tuh kayak jadi mirip kamar tidur. Jadi kayak kalian kan ruang tamu gitu kan, kita mau bikin kayak ini kan bagus kan, ada 2 jendela terang gitu. Kita mau bikin kayak di sini kita bisa baca, bisa Ian dengerin musik. Jadi nggak akan ada TV di ruang ini sejauh ini ya, rencananya yang nggak akan ada TV. Karena toh ruang depan di ruang satu lagi ada TV, di kamar ada TV, jadi kayak nggak perlulah ada TV di sini. Jadi ini mau dibikin kayak ruang nyantai gitu, apalagi kalau summer enak duduk-duduk sini baca buku gitu. Catnya mungkin kita kepikiran bakal kayak warna kuning muda banget karena rumah ini rumah jadul. Namanya itu di sini Victorian House. Karena dibangun di zaman Ratu Victoria, jadi rumah ini udah hampir 200 tahun. Kita tuh mempertahankan karakternya kayak rumah zaman Victoria, makanya kenapa kita cat ruang makan sama dapur itu kayak warna sage green namanya, itu kayak warna-warna jadul di sini. Dan sekarang lagi ngetren lagi warna-warna seperti ini, warna-warna Victorian. Tapi kita belum putusin sih mau bener-bener warna apa ya, kuning atau apa gitu. Kita lagi mau ke B&Q lagi, mau beli tester biar tahu bener-bener warna apa. Ini cerminnya aku suka, ini cermin kayu gede gitu, bagus, aku suka sih. Terus ini rollerblade-nya kita nggak akan ganti karena aku suka kayak ada efek kayu. Terus itu kan ada beams, di sini namanya beams, kayu-kayu itu kayu oak. Kalau rumah-rumah jadul tuh ada nih gini semua, ada beams kayak jadi karakternya gitu. Terus untuk di sini kan ada lemari, nanti kita akan kayak bangun lemari itu bener-bener lemari gede yang nempel, itu buat kayak storage karena nggak ada tempat buat naruh ini nih vacuum cleaner. Terus meja setrikaan tuh cuma berseliweran di sini, jadi kayak semi gudang ruang ini. Ya udah, aku mau bersihin freezer dulu. Harus bangun moodnya biar bisa bersihin. Tada! Beginilah freezer aku amburadul. Baru ngeliatnya aja kayak udah aduh. Ini ada, aku tuh kulkasnya cuman 2 pintu, jadi atas kulkas biasa, freezernya itu ada 3 drawer gitu. Tuh isinya kan amburadul kan teman-teman. Daging itu biasa aku taruh di bagian bawah sini tuh, aduh harus bersihin. Jadi aku mau mulai bersihin dari bagian atas dulu aja supaya kayak kalau aku bersihin bagian bawah ntar
yang crumbs remah-remah dari atas, kotor-kotor atas nanti kan bisa jatuh ke bawah. Jadi aku akan bersihin bagian atas dulu aja karena ini freezer. Jadi semuanya harus terbeku. Aku akan keluarin bersihin satu persatu aja, nggak akan sekalian karena ntar takut defrosted ya. Takut cair, walaupun kayak di sini kan dingin, nggak akan secepat itu sih mencair, tapi ya udah aku mau bersihin yang ini dulu aja, yang rak pertama dulu. Seperti ini. Ini ada kayak Yorkshire pudding. Serai. Jadi ini kan yang serai sama lengkuas aku beli dari Wingit. Kayak di vakum gitu kan, yang aku pakai aku pindahin kayak ke ziplock gini sekalian. Jadi ini yang selalu aku keluarin dari freezer pas mau pakai. Jadi ini yang lain tetap di freezer. Ini apa? Oh, onion rings tuh kan. Aku pikir aku tuh udah kehabisan onion rings, ternyata aku masih ada. Duh, kalau nggak dibongkar malah nggak tahu. Ini daun pandan. Di sini pokoknya semuanya masuk freezer biar awet tuh. Sampai daun kemangi aku masukin freezer semua. Karena kan jarang ke toko Asia ya. Jadi jauh kan toko Asia, cuma sesekali perginya. Jadi semuanya masukin freezer. Tuh aku ternyata masih ada blueberry frozen. Ini aku suka bikin smoothies pakai pisang. Nah ini blueberry sama oat sama susu, serai. Terus ini buat apa tuh, kulit lumpia. Tuh ini ternyata aku ada serai juga di sini, ya ampun. Nggak tahu jadinya karena jarang sih. Karena udah lama aku nggak bersihin. Aku pindahin ini ke sini aja deh. Jadi ini yang buat aku pakai. Ini juga serai. Serai apa ini? Oh, ini dari kebun aku yang aku tanam. Cuma jadinya segini. Karena dingin, di tempat aku tuh dingin. Ini kulit gyoza. Tuh kan nyasar di sini. Tadinya ini aku taruh di rak kedua, tapi ada di sini. Makanya aku nggak sadar kalau aku masih punya. Nih ini sampai daun jeruk kita di sini pakai frozen teman-teman, nggak ada yang fresh. Biar awet, karena kan nggak dipakai setiap hari kan daun jeruk. Daun pisang juga frozen. Ini masih bagus nggak sih? Masih bisa dipakai nggak sih teman-teman kalau begini? Harusnya masih bisa sih ya. Ini aku waktu itu masak nasi bakar pakai ini, harusnya oke sih. Ntar tinggal dipotong ya. Oke, tuh lihat dalamnya sampai kayak kotor gini. Aku mau cuci dulu. Terus karena di sini tuh dingin, jadi kita kalau cuci piring selalu pakai airnya itu air panas. Jadi yang kiri ini keran buat air panas, ini air dingin. Jadi biasa aku nyalain dua-dua untuk jadinya airnya tuh hangat. Karena kalau cuma yang kiri ini jadi kayak panas banget airnya. Sebenarnya kalau habis bersih-bersih itu hati itu sebenarnya puas ya ngelihat kalau rumah itu bersih, kulkas itu bersih. Cuman nggak tahu kalau freezer itu aku kayak bener-bener harus kumpulin mood bersihinnya. Mungkin saking banyaknya barang di dalam. Kalau rumah itu aku bersihin tiap hari sih, itu kayak aku suka tuh bersihin rumah tiap hari. Karena kayak langsung yang dilihat depan mata gitu. Kalau freezer kan dalam laci, jadi nggak seberapa kelihatan. Sebenarnya Ian itu udah nawarin mau beli yang freezer khusus satu lagi, cuman aku pikir-pikir kita kan di rumah cuman berdua, mau makanan berapa banyak sih, ini aja kayak udah cukup gitu sejauh ini. Jadi kayak udahlah nggak usah, kayak sejauh ini nggak usah deh, ini juga cukup. Terus kita kan ada kulkas di Karavan, aku kadang-kadang pakai kalau kayak ada daging diskon dan aku beli terus freezernya penuh, aku taruh di Karavan, di freezer Karavan. Jadi so far oke. Buat yang kita punya copot.
Buat yang sekarang kita punya itu, aduh, oke gitu. Aduh, hidung aku. Nggak perlu, kalau nggak butuh, nggak usah. Lagian daging diskon setiap minggu, pasti daging ada yang diskon atau enggak. Walaupun enggak bener-bener setiap minggu, tapi kayak selalu ada gitu loh. Jadi kayak buat apa aku kayak numpuk-numpuk daging terlalu banyak. Daun pandan, padahal aku tuh udah lagi pengen bikin nasi kuning udah dari berapa hari, tapi kayak males. Kayak masih males gitu. Ini aku tunda. Serai, lengkuas. Jadi kayak aku tuh nggak bisa, karena ini kayak nggak tinggi ya, jadi aku nggak bisa kayak bikin dari depan gitu loh, yang kayak bersusun berjajar gitu, nggak bisa. Apa bisa ya? Ya nggak ya? Jadi kayak lebih gampang kelihatan ya kalau kayak disusun begini, tinggal dilihat-lihat ya ada apa ya, daripada kayak gini numpuk gini kayak nggak bisa lihat ntar bagian bawah itu ada apa. Kita coba sih kayak gini. Tapi ntar bisa masuk nggak raknya? Kecuali kayak ini nih nggak bisa diberdiriin kan tinggian. Ini bisa. Oh bisa lo berdiri yang ini kayak, karena ini isinya kayak cuman setengah. Kenapa ya sekarang ya kemasan tuh kayak gede, tapi pas kayak dilihat itu sebenarnya cuman setengah. Apa lebih makan tempat seperti ini? Kayak ini yang susah nih. Ini apa ntar di rak kedua ya? Di rak kedua kayaknya bisa diberdiriin. Coba deh, kita coba. Jadi kayak gini loh teman-teman, kayak diberdiriin. Biar lebih bisa kelihatan aku itu masih ada apa aja. Kayak gini. Kayaknya jadi malah lebih ada ruangan. Kayak malah lebih kayak nih. Tadi tuh kan kayak full, tapi begitu aku giniin malah jadi kayak masih ada beberapa space yang kosong gitu. Kayaknya malah kayak jadi ada yang kosong di sini karena aku aturnya begini, dan ini kayak lebih gampang. Ntar aku cari-carinya kayak tinggal begini, lihat ada apa aja, terus juga semua berdiri. Oke, nah ini kebalik. Jadi kelihatan. Kayaknya gini lebih oke sih. Udah kinclong lagi raknya. Sekarang rak yang kedua ini lebih penuh lagi karena ini kayak lebih gede. Ada apaan yang di belakang? Nyasar di belakang sini. Kulit lumpia ternyata aku masih ada dikit banget sih, cuman kayak 3 apa 4 lembar gitu, ya ampun.
Terus aku akan cuci ini juga nih. Ini ada kayak esnya dikit udah. Roti juga aku masukin freezer karena aku juga selain buat awet, jadi selama ini aku masukin roti di freezer supaya awet. Tapi ternyata aku nonton apa baca gitu, katanya roti dan nasi itu lebih bagus kalau masuk kulkas dulu ya, kayak roti itu masuk freezer atau kulkas gitulah, salah satu boleh. Katanya malah jadi lebih bagus ya, jadi nggak kayak apa ya, aku lupa, kayak karbonya itu kayak yang nggak akan gulanya nggak akan diproses oleh tubuh atau apa gitu ya, aku lupa. Teman-teman ada yang pernah baca nggak atau lihat di Instagram yang kayak begitu? Aku lihatnya pokoknya bagus gitu. Dan memang selama ini roti aku di freezer sih, jadi ya oke lah, biar awet. Tuh ini yang pembungkus gyoza aku di sini. Terus ada yang satu lagi tadi di bagian atas, jadi harusnya tadi aku jadiin satu, paling ntar aku pindahin. Ini aku ada jagung juga bekuin. Bakso, aku selalu ada stok bakso di freezer, gampang. Kayak kemarin aja kita kan keluar buat jalan kaki, kayak dingin banget, pulang-pulang aku langsung makan bakso. Tapi harusnya kayak bakso gini aku taruh kayak di ziplock begini ya, jadi kayak lebih gampang buat diatur ya. Ini aku taruh di tas yang kayak begini. Oke, ini breadcrumbs. Jadi aku selalu bikin breadcrumbs sendiri dari roti. Terus di food processor aku jarang beli breadcrumbs sendiri. Cabe dong harus selalu ada. Oh my god, ini udah lama loh, aku sampai lupa ini nih. Buat bikin bebek packing, ini ininya apa tuh? Pembungkusnya. Aku udah lama. Berarti harus bikin bebek packing lagi. Ini apaan? Oh, lengkuas. Terus aku ada lengkuas yang begini, lengkuas yang kecil-kecil. Ini apaan ya? Oh, ini mochi. Karena mochi kan kotak makan tempat gitu, jadi aku simpan di tempat begini. Ini harusnya aku tulisin sih kayak apa-apa gitu ya. Oh, ini wild garlic, hasil panen tahun lalu masih ada. Coba aku panennya banyak karena aku udah masak banyak loh. Ini pizza, ini Ian doang yang makan. Tempe aku sisa satu. Ini apa? Oh, ini blackberry hasil panen barusan summer. Ntar aku mau bikin ini ya pas Imlek, dessertnya pakai blackberry. Bakso ayam, bakso sapi, bakso ayam. Ini sosis, ternyata aku masih ada. Lihat nih kotornya seperti ini. Ini ya udah aku cuci dan udah aku lap kering, udah kinclong lagi. Sebenarnya aku seneng sih lihat kalau habis bersih-bersih gini kayak kinclong gitu, kayak aku seneng. Tapi untuk memulainya itu loh, itu yang butuh mood. Oke, ini aku mau ngaturnya gimana ya? Kalau yang ini ya, ini kayaknya kayak udah kering gitu loh, kayak udah tinggal 3 dan kayak udah kering. Aku buang aja ya, nggak usah. Jadi aku simpan yang ini aja. Ini bisa ternyata berdiri di bagian belakang. Jadi aku bakal bisa lihat kalau aku masih punya apa enggak. Ini pancake juga bagian depan kayak gini. Ini harusnya aku pakai ini ya, yang kayak ini loh. Jadi kayak rapi ya, bisa kayak gini ya. Kayak gini ya harusnya ya. Aku harus nemu ziplock yang lebih kecil. Aku tuh bungkusinnya kayak dikit-dikit biar gampang kalau mau makan nggak harus keluarin semua. Oke, aku harus nyari ini berarti yang kayak gini tapi yang lebih kecil. Mudah-mudahan di Aldi atau Lidl ada. Ini apaan? Oh, ini ya ampun. Sate lili tuna sisa yang udah beberapa minggu yang lalu. Aku sampai lupa. Kalau enggak bongkar ini nggak tahu. Terus apa dulu?
Ini yang cabai gede bagian depan. Tempe. Jus yang tadi nanti aku akan pindahin ke sini. Jadi ini kayak ya benar-benar harus aku tumpuk-tumpukin sih, ini kayak nggak bisa untuk dibikin kayak begini, kayak nggak mungkin ini situasinya. Ya udah kayak gini aja. Malah kayaknya ini karena aku makan ini tiap hari, ntar aku taruh ini bagian atas. Ini dulu deh bagian bawah karena ini jarang. Ini cuman kalau summer buat kita piknik. Kayak aku akan jadiin satu aja dengan ini karena ini sama sih. Ini rotinya bagian atas karena ini hampir tiap hari kita makan. Oke deh, selesai. Sekarang lanjut yang ketiga, ini isinya daging-dagingan sama ada cabai juga dikit ternyata. Tuh ini berat. Tuh. Ini yang cabai dari Wingip, kayaknya aku mau pindahin kayak ke ziplock yang beginian deh, biar kayak gampang buat penyimpanannya. Semua ayam ceker. Ini aku kalau masak kuah bakso suka pakai ini, ceker. Oke, ini udah aku bersihin.
Udah deh beres, tiga-tiga akhirnya bersih. Oke teman-teman, aku udah selesai bersihin freezer akhirnya. 3 rak full yang amburadul. Ini bukan vlog bersih-bersih estetik ya, ini kayak vlog bersih-bersih apa adanya. Beginilah aku bersih-bersihnya ya, freezer aku ya seperti ini. Jadi sekian dulu vlog hari ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.